sampai akhir hidup. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Reza adalah pengusaha muda dan duda yang memiliki seorang putri bernama Aurel. Aurel sedang sakit dan butuh perhatian lebih dari Reza. Dia memiliki teman kantor yang sudah dianggap seperti adik, tetapi ternyata memiliki rasa cinta yang terpendam pada Reza. Namanya Ranti. Suatu hari Reza bertemu dengan Mirsa di sebuah acara grand launching new cluster di Emerald Park, sebuah bisnis properti milik Radit. Radit ditemani oleh Reza karena mereka ternyata berteman. Sebelumnya Mirsa yang telah bebas dari penjara begitu syok mendengar kabar dari ibunya bahwa Radit bersama keluarganya pindah ke Jakarta. Selama 7 tahun ibunya Mirsa tidak mengetahui kabar Radit dan keluarganya. Mereka juga tidak memberikan alamat pada ibunya Mirsa. Mirsa masih berpositif thinking pada Radit. Radit pasti pindah ke Jakarta agar tidak ditangkap polisi dan bisa membesarkan putri mereka. Mirsa dan Radit dulu pernah bersepakat untuk memberi nama Hairunisa pada putri mereka. Mirsa pun diam-diam pergi ke Jakarta untuk mencari Radit dan Nisa karena ibunya sebelumnya melarangnya. Ibunya tidak ingin ditinggalkan lagi oleh Mirsa. Sayangnya begitu sampai di Jakarta, Mirsa mengalami musibah. Tas miliknya satu-satunya hilang dicuri oleh seorang ibu-ibu. Di saat sedang pusing, Mirsa malah melihat seorang pria mengambil tas milik Ranti yang sedang sibuk berteleponan. Mirsa mengejar pencopet itu dan berhasil merebut tas milik Ranti. Sayangnya Mirsa malah dituduh sebagai pencopet oleh Ranti. Mirsa pun dikejar oleh warga dan berusaha untuk lari sekencang-kencangnya. Dia tidak ingin dihakimi massa. Mirsa bersembunyi di sebuah mobil pick-up yang sedang memuat ondel-ondel. Begitu mobil itu sampai di tempat tujuannya, Mirsa dimarahi oleh sopir. Beruntungnya seorang wanita bernama Pok Siti menyelamatkan Mirsa. Mirsa dikira adalah salah satu penari pengganti untuk kelompoknya yang saat itu kekurangan 1 personil. Mirsa tidak bisa menari Betawi sehingga dia harus menari tarian Padang. Pok Siti tidak mempermasalahkan hal itu. Dia akan tetap merekrut Mirsa menjadi salah satu penarinya. Akhirnya tampillah mereka di acara yang dihadiri oleh Reza, Radit, dan Karina. Sepulang sekolah, Nisa menyusul ke acara itu bersama sopirnya. Nisa sangat suka menari seperti Mirsa mamanya. Nisa juga sempat bertemu dengan Mirsa karena dia ngefans dengan seorang penari. Mirsa sangat senang melihat Nisa karena seumuran dengan putrinya. Dan mereka pun berpelukan. Mirsa langsung teringat dengan putri yang dilahirkannya 7 tahun yang lalu. Kemudian tanpa sengaja Mirsa melihat Pak Markum, orang kepercayaan mamanya Radit yang dulunya membantu mamanya Radit membawa kabur Nisa. Di saat mengejar Pak Markum itulah Mirsa bertabrakan dengan Reza. Reza sangat ramah dan tidak marah pada Mirsa. Sayangnya Mirsa jadi kehilangan jejak Pak Markum. Acara dimulai. Pok Siti, Mirsa beserta rombongannya menari di panggung. Radit dan Reza bersama dengan Karina sibuk membicarakan bisnis di meja mereka. Radit tidak menyadari Mirsa berada di hadapannya dan menari di panggung. Dan Nisa sangat senang menonton tarian Mirsa dan kawan-kawan hingga dia ikut menari. Di sela-sela obrolan mereka, Reza mendapatkan kabar bahwa kondisi Aurel putrinya ngedrop. Reza berpamitan pada Radit dan Karina untuk pergi. Setelah acara selesai, Pok Siti menampung Mirsa untuk tinggal di rumahnya. Dia berjanji pada Mirsa untuk membantunya mencari suami dan putrinya. Mirsa tetap tidak enak merepotkan Pok Siti. Tetapi Pok Siti sangat baik dan malah merekomendasikan Mirsa untuk bekerja sebagai OB di sebuah perusahaan. Pok Siti menyiapkan semua keperluan Mirsa untuk bekerja dan berharap sambil bekerja, Mirsa tetap bisa mencari keberadaan suami dan putrinya. Ternyata Mirsa bekerja di sebuah perusahaan milik Reza. Mirsa bertemu dengan Ranti yang masih salah paham dan menuduhnya sebagai pencopet. Kegaduhan oleh Ranti memancing Reza untuk datang ke kerumunan di lobi. Dan Reza mengenali Mirsa karena mereka pernah bertemu sebelumnya di acara grand launching new cluster milik Radit. Reza percaya Mirsa adalah gadis yang baik dan Ranti pasti hanya salah paham padanya. Mirsa sangat berterima kasih kepada Reza. Selanjutnya, teman Mirsa memberikan tugas kepada Mirsa untuk berbelanja di minimarket. Ketika berjalan ke sana, datanglah sebuah mobil yang ternyata milik Radit. Begitu turun dari mobil, Radit menelpon partnernya. Mirsa tidak melihat Radit karena posisi Radit ada di belakangnya. Tetapi Mirsa sangat mengenali suara Radit. Mirsa pun menghentikan langkahnya untuk mendengarkan dengan seksama apakah benar suara yang didengarnya adalah suara Radit. Seperti suara